Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri Asror, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran classical conditioning. Definisi teori pembelajaran classical conditioning adalah classical conditioning adalah bentuk belajar asosiatif di mana suatu stimulus netral menjadi terkait dengan stimulus bermakna dan memperoleh kemampuan untuk memunculkan respon serupa. Dikembangkan oleh Ivan Pavlov, ilmuwan Rusia yang mempelajari proses pencernaan anjing. Pavlov menemukan bahwa anjing merespon bel dengan saliva setelah bel berulang kali dipasangkan dengan makanan. Jadi di sini Pavlov itu tuh akhirnya tahu gitu, jika bel disimpan kepada makanan, anjing itu tuh akan berliur gitu, tertarik pada makanan tersebut. Merupakan bagian dari teori behavioral belajar, dijelaskan melalui asosiasi antar stimulus yang dapat diamati, bukan proses mental. Mencakup respon involuntar atau refleksif, berbeda dengan operan conditioning yang mencakup perilaku voluntari. Komponen utama classical conditioning. Untuk memahami teori ini, kita harus mengenali 4 komponen dasar: stimulus alami yang memicu respon alami, stimulus netral yang dipelajari, respon yang dipelajari terhadap CS atau conditional stimulusnya. Jadi seperti ada yang namanya teori anjing gitu. Teori anjing itu adalah stimulus alami yang memicu respon. Ketika anjing melihat makanan, anjing itu akan berliur, melihat tertarik, pengen makan gitu. Terus apa yang liur itu tuh adalah respon kondisionalnya gitu, melihat makanan dia jadi berliur gitu. Terus kalau misalnya dikasih bel dan dilatih, ketika dikasih bel anjing itu tuh akan diam, tidak ada respon. Tetapi ketika belnya dideketin sama makanan, anjing itu pasti bakal makan makanan tersebut gitu. Proses penting dalam pembelajarannya, konsep generalisasi kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan kondisi stimulus menghasilkan respon serupa. Contoh, siswa yang cemas di ujian biologi juga menjadi cemas di ujian kimia karena memang mata pelajarannya yang serupa, sama-sama sains atau sama-sama ilmu pengetahuan alam gitu. Jadi dia akan berpikir biologi sama kimia sama gitu. Ketika sains atau IPA itu tuh dalam pikiran dia sama, ya berarti itu membuat dia khawatir, membuat dia takut. Diskriminasi, organisme hanya merespon stimulus tertentu, tidak pada stimulus lain yang berbeda. Contohnya, siswa tidak menjadi cemas saat ujian bahasa Inggris karena sangat berbeda dari biologi gitu. Dari dua hal itu aja udah berbeda, yang satu bahasa Inggris, yang satu biologi. Jadi siswa itu lebih percaya ketika dia ujian bahasa Inggris daripada ujian biologi. Extinction, pelemahan conditional respon atau kondisi respon kepada ketika stimulus kondisinya berulang kali muncul tanpa disertai unconditional stimulus. Jadi siswa yang mulai memperoleh nilai baik secara konsisten, kecemasan ujiannya perlahan memudar. Ketika ada siswa yang tiba-tiba, IPA ternyata gampang ya, biologi gampang ya, kimia gampang ya, lama-kelamaan ketakutan terhadap mata pelajaran tersebut jadi lebih menghilang perlahan-perlahan. Aplikasi dalam pembelajarannya menciptakan lingkungan positif. Guru harus mengaitkan kegiatan belajar dengan stimulus yang menyenangkan seperti pujian atau aktivitas yang menarik, yang bisa menarik siswa itu lebih tertarik kepada pelajaran tersebut. Mengurangi kecemasan. Jika siswa takut terhadap subjek tertentu, misalnya bahasa Inggris atau sains atau biologi tadi, guru perlu mengaitkan subjek tersebut dengan pengalaman sukses yang bertahap, atau mungkin guru bisa membuat bahwa ini menyenangkan loh, ini nggak takut, ini tidak sesulit seperti yang dipikirkan siswa tersebut. Pemanfaatan rutinitas, mungkin jika ada bisa mengerjakan suatu soal gitu, dapat sesuatu yang dapat hadiah gitu, bel masuk atau nada tertentu bisa menjadi kondisional stimulus yang mempersiapkan siswa untuk fokus. Jadi ketika suatu saat dapat hadiah gitu, ketika suatu saat dijanjikan sesuatu oleh seorang guru, siswa itu tuh jadi kayak memanfaatkan rutinitasnya supaya lebih fokus.
Classical conditioning dalam konteks kelas seperti tadi yang udah dijelaskan ya. Pengalaman positif di kelas dapat menjadi kondisi mulai dari lagu favorit, perasaan aman dan senang belajar terbentuk melalui asosiasi berulang dengan suasana positif. Kecemasan ujian. Siswa yang sering dikritik saat ujian menjadi pemicu kecemasan ketika ujian selesai gitu. Tiba-tiba siswanya itu tuh malah dijudge gitu. Kok kamu bisa sih nilainya rendah gitu. Itu malah membuat ketika ujiannya datang lagi suatu saat nanti, dia jadi takut, dia jadi khawatir bahwa mungkin dia akan dihakimi atau dijudge kembali. Kita ketakutan terhadap guru atau kelas gitu, karena mungkin dikritik. Kelas itu sendiri memunculkan rasa takut atau jadi malas belajar gitu, karena ketika murid itu salah, guru malah menegurnya dia dan salah-salahkan dia, tidak mensupport. Itu malah jadi ketakutan yang memunculkan rasa takut dan malas belajar. Masalah kesehatan fisik, kritik berlebihan dari guru atau orang tua menjadi respon fisiologis, jadi entah mungkin malas, sakit kepala, atau tiba-tiba demam, darah tinggi, kayak gitu. Pengalaman positif juga bisa dikondisikan. Guru yang hangat dan lingkungan kelas menyenangkan membentuk asosiasi positif dengan belajar. Mengelola kecemasan siswa. Masalahnya, banyak siswa mengalami tes anxiety atau kecemasan pada saat ujian atau akan ujian yang disebabkan oleh pengkondisian negatif sebelumnya. Bagaimana sih strategi atau cara mengatasinya? Yang pertama, identifikasi. Sadari bahwa kecemasan adalah pengalaman buruk masa lalu. Ya, baru counter conditioning. Ciptakan suasana ujian yang rileks dan suportif agar asosiasi antara ujian dan kecemasan terputus. Berikan tes kecil yang mudah terlebih dahulu agar siswa membangun kepercayaan diri. Jadi ketika mau dikasih tes, bikin dulu soal-soal yang emang gampang dan bertahap dari gampang ke lumayan susah, baru nanti ke susah, supaya siswa itu tuh yakin bisa dan paham gitu dengan soal tersebut. Evaluasi teorinya adalah kelebihannya sangat efektif untuk membangun respon otomatis, emosi dan kebiasaan dasar, tapi kekurangan tidak semua pembelajaran bisa dijelaskan dengan asosiasi stimulus respon. Tidak semua pembelajaran bisa dijelaskan dengan asosiasi stimulus respon, seringkali bersifat pasif bagi siswa. Kesimpulan, classical conditioning adalah alat yang kuat bagi guru untuk membentuk iklim emosional kelas. Guru harus sadar bahwa setiap tindakan mereka di kelas bisa menjadi stimulus bagi siswa. Efektif digunakan untuk membangun rasa aman dan nyaman, namun harus dikombinasikan dengan mode kognitif untuk pembelajaran akademik yang kompleks. Sekian penjelasan teori pembelajaran classical conditioning. Terima kasih.